Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Teknik Sampling dan Survei. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai penduga regresi. Nah, penduga regresi ini dirancang untuk meningkatkan ketelitian dengan menggunakan variabel tambahan yaitu X yang berkorelasi dengan variabel Y. Penduga disarankan pada regresi linear dari Y terhadap X. Misalkan kita menarik contoh ya pada acak sederhana yang berukuran N unit dari populasi yang berukuran N besar unit. Dari setiap unit diperoleh nilai variabel Y dan X-nya. Kemudian serta kita juga mengetahui nilai rata-rata populasi variabel X, yaitu kita tulis dengan mu X. Maka penduga regresi linear rata-rata populasi variabel Y yaitu mu Y dapat diperoleh menggunakan rumus seperti ini ya. Kita anggap rata-rata dugaan dari variabel Y itu adalah Y topi RL atau nanti ada yang Y bar RL. Itu sama dengan Y bar, jadi data samplingnya itu kita hitung rata-ratanya, ditambah nanti ada koefisien beta, seperti di regresi linear, itu ada betanya, kemudian rata-rata populasi yang diketahui dari variabel X, yaitu mu X, dikurangi dengan rata-rata sampel dari variabel X. Nah, di mana ini tadi adalah nilai dugaan dari mu Y, beta itu adalah koefisien regresi, Y bar adalah rata-rata sampel ya dari variabel Y, X adalah rata-rata sampel untuk variabel X. Perhatikan di persamaan 1, bila mana nilai beta itu sama dengan 0, berarti nanti penyertaan variabel X tidak akan memberikan peningkatan pendugaan variabel Y. Dengan kata lain, itu nanti hasil rata-rata dugaannya itu sama dengan rata-rata sampelnya. Ya, karena ini 0 berarti hasilnya adalah hanya yang Y bar RL sama dengan Y bar. Nilai B dari persamaan 1 itu dapat diduga dengan rumus ini ya. Beta sama dengan sigma jumlahan dari XI dikalikan YI dikurangi 1/N jumlahan dari XI dikalikan dengan jumlahan dari YI. Kemudian nanti dibagi dengan jumlahan XI yang dikuadratkan. Ya, XI-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah, kemudian dikurangi 1/N dikalikan jumlahan, hasil jumlahan XI nanti baru dikuadratkan. Nah, untuk ragam dugaan dari Y topi RL ya, RL ini adalah singkatan regresi linear ya, adalah kalau udah masih ada kuadratnya berarti ini adalah varians. Varians dari Y topi RL itu sama dengan N besar kurangi N kecil dibagi dengan N besar dikalikan 1/N kecil dikali N kecil minus 2. Nah, itu nanti dikalikan dengan ini adalah hampir mirip seperti di varian dari Y, kemudian ini adalah varian SX ya. Varian XY dan ini adalah varian dari X. Jadinya di sini karena pembaginya sudah kita keluarkan semua, berarti di sini nanti tinggal yang di atasnya saja, yaitu sigma YI min Y bar yang dikuadratkan minus 2 kali beta, betanya ini nanti hasilnya berapa ditaruh di sini, dikalikan jumlahan YI min Y bar dikali XI min X bar. Kemudian ditambah dengan B kuadrat dikalikan jumlahan XI min X bar nanti dikuadratkan ya. Nah, untuk nilai dari standar deviasi dari Y topi RL itu sama dengan akar dari variansnya. Nah, untuk nilai selang kepercayaan mu Y
sebesar 1 minus alfa, itu kita bisa menuliskannya ya, penduganya yaitu Y topi RL dikurangi T alfa per 2, ini derajat bebasnya adalah N-1, dikalikan dengan standar deviasi dari penduganya, yaitu standar deviasi Y topi RL. Kurang dari mu Y, kurang dari Y topi RL plus T alfa per 2 kali S, atau standar deviasi dari Y topi RL. Contohnya, sebuah perusahaan dagang memiliki 100 cabang. Bertujuan ya, kita inginnya adalah menduga rata-rata penjualan pada akhir tahun tertentu. Nah, dari pengamatan tahun-tahun yang lalu, seluruh cabang tersebut itu rata-rata penjualannya, berarti kita tahu penjualan di tahun sebelumnya adalah mu X sama dengan 1282 dikalikan 10 pangkat 6, nanti ini adalah dalam rupiah. Untuk menduga penjualan tahun ini, diambil sampel sebanyak 300 cabang dan diamati penjualan tahun lalunya. Tahun lalu itu sebagai X dan penjualan tahun ini adalah sebagai Y. Data tersaji dalam tabel 1 dengan satuannya adalah 10 pangkat 6 dalam rupiah. Jadi nanti satuan semuanya baik dari mu Y, X, dan Y itu adalah dikalikan 10 pangkat 6 rupiah. Buat kesimpulan rata-rata penjualan tahun ini untuk semua perusahaan ya. Nah, berarti kita bisa tahu ini adalah datanya ya, cabangnya 1 sampai 13 karena memang ini adalah sampel. Kemudian penjualan tahun lalunya itu sebagai X ini dan penjualan tahun ininya sebagai Y. Nah, untuk itu kita kan butuh menghitung nilai dari beta dan juga Y topi RL. Di mana rumusnya yang kita gunakan adalah dua ini. Berarti nanti kita perlu menghitung yang pertama adalah jumlahan XI, YI, kemudian jumlahan XI, jumlahan YI, kemudian jumlahan XI yang dikuadratkan. Ini tadi bisa diperoleh dari ini, nanti hasilnya dikuadratkan. Kemudian kita juga butuh rata-rata dari Y dan rata-rata dari X. Oke, ini adalah datanya, sudah saya taruh di Excel. Yang pertama kita hitung, berarti di sini butuh XI kali Y, berarti di sini X kali Y. Nah, X kali Y itu adalah X dikalikan Y. Seperti ini, kita ambil untuk semuanya. Ya, sampai sini saja yang 13. Kemudian butuh XI, jumlahan XI dan jumlahan YI, berarti di sini total kita pakai sum, yaitu sum di atasnya. Oke. Kemudian kita tarik ke sebelahnya. Seperti ini, ya. Ini jumlahan XI, ini adalah jumlahan YI. Oke, setelah itu kita butuh jumlahan XI kuadrat. Berarti kita hitung X kuadratnya, yaitu X gini sama dengan B2 dipangkatkan 2. Kita ambil untuk semuanya, kita tarik ke bawah sampai 13. Oke, kalau sudah sampai 13, karena kita butuh adalah jumlahannya, berarti ini tetap harus jumlahnya. Ini juga tadi butuh jumlahannya ya, berarti saya keret dari sini ke sini. Nah, oke. Nah, kalau yang seperti ini kalian tidak mau ada E plus itu menunjukkan 10 pangkat ya. Untuk detailnya bisa saja ditulis di sininya. Nah, ini format kita pilih yang number aja. Ada 2 desimalnya, 2 angka di belakang koma seperti ini. Berarti angkanya adalah ini. Oke, kita nggak perlu desimal karena ini 0,00 ya. Kita hilangkan desimalnya. Oh, sorry, gitu nambah. Nah, seperti ini. Ini sudah jumlahan XI, YI adalah ini. Kemudian jumlahan XI itu ini. Jumlahan YI ini. Oke, jumlahan XI kuadratnya ini ya, X kuadrat. Ini adalah hasil jumlahannya. Oke, selesai. Kita hitung rata-ratanya untuk X dan Y. Berarti rata-rata kita menggunakan average dari 13 sampai dengan 1. Oke, kita enter. Nah, kita tarik untuk sebelahnya juga. Ini adalah X bar dan ini adalah Y bar. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya, yang setelah kita hitung tadi.
Ketemulah kalau ini mu X diketahui sigma XY-nya sekian, sigma XY-nya sekian, sigma Y-nya sekian, sigma XY kuadratnya sekian, Y bar dan X barnya udah diketahui. Sehingga kita tinggal masukkan N kecilnya adalah 13, berarti nilai betanya adalah 1,1934. Sedangkan nilai rata-rata dari penduga rasio itu adalah 1472,4693. Jangan lupa ini dikalikan karena rata-rata itu adalah satuannya tetap ikut yang X dan Y, berarti dia kali 10 pangkat 6 rupiah ya. Kemudian kita akan menghitung nilai dari S kuadrat ya, atau variansnya, berarti kita tambahkan nanti di Excelnya, yaitu menghitung YI min Y bar dan juga menghitung XI min X bar dan juga menghitung YI min Y bar dikalikan XI min X bar. Oke, oleh karena itu di sini ada YI min Y bar, berarti YI dulu ini dikurangi dengan Y bar. Y barnya adalah rata-rata yang di sini. Jangan lupa untuk dikunci di tekan F4 sehingga muncullah dolar sebelum C dan sebelum angka 16. Kemudian kita enter, kita gunakan untuk semuanya sampai 13, kita tarik ke bawah. Kemudian XI min X bar, XI dikurangi dengan X bar, rata-ratanya dikunci yang punyanya rata-rata. Kita enter, kemudian kita tarik sampai dengan data ke-13. Oke, hasilnya sudah ada. Kemudian YI min Y bar dikalikan XI min X bar, berarti ini tinggal dikalikan sama dengan F2 dikalikan sebelahnya, seperti ini. Kita enter. Kemudian ini sampai dengan di sini ya, sampai 13. Kemudian YI min Y bar yang dikuadratkan ya, sudah sama dengan punyanya ini F2 di pangkat 2. Saya sekalian dengan sebelahnya ya, yaitu XI min X bar dikuadratkan. Seperti ini. Oke. Jika ada tanda yang seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia kurang besar lahannya ya. Oke, karena terlalu banyak mungkin dia koma-komanya. Saya kecilkan aja komanya, 2 angka di belakang koma. Oke, kalau sudah kita tarik ke bawah sampai dengan 13. Nah, dari sini itu sudah selesai nilai dari YI Y bar dan YI Y bar kuadrat, XI min X bar kuadrat. Itu kita butuhkan nilai jumlahannya, sehingga di sini kita tulis sum dari semuanya ke atas seperti ini. Nah, kita butuh untuk yang YI min Y bar dikalikan XI min X bar, kita juga butuh yang XI min Y bar kuadrat dan juga XI min X bar kuadrat, berarti kita tarik ke sebelahnya. Oke, ini adalah nilai dari setiap variabel ini ya, setiap YI min Y bar kalikan XX bar, YI min Y bar kuadrat, dan XI min X bar kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya varian dari Y topi RL, di mana N besarnya itu 100 dan N kecilnya itu adalah 13. Kemudian kita peroleh nilainya adalah 913,57. Sedangkan nilai dari standar deviasinya adalah akar dari nilai variannya, yaitu 30,23. Barulah kita hitung nilai T alfa per 2-nya. Derajat bebasnya adalah N-1. Sehingga alfanya adalah 5% atau 0,05. Sehingga hasilnya adalah 2,1788 ya, 1788. Sehingga kita bisa menghitung nilai selang kepercayaan 1 minus alfa dari mu Y, yaitu rumusnya seperti ini. Kita tinggal masukkan nilai Y topi RL-nya. Masih ingat Y topi RL-nya adalah sebesar 1472,4693. T alfa per 2-nya 2,1788, standar deviasinya adalah 30,23. Berarti hasilnya adalah 1406,6142, sedangkan batas atasnya hanya ganti
di sini minus, di sini jadi tambah, yaitu 1538,3251. Itu peluangnya adalah 0,95%. Kemudian kita akan masuk ke penduga regresi nilai total populasi. Nah, di sini sebenarnya kita harus tahu manakah yang kita butuhkan, yaitu rata-ratanya atau total populasinya, ya. Ini adalah rumus jika menggunakan total populasi, di mana kita tahu total populasi itu disimbolkan dengan tau, ya. Karena ini adalah dugaan, berarti kita menggunakan topi. Nah, pendugaan yang menggunakan regresi berarti bawahnya kita beri keterangan bahwa dia adalah yang punyanya regresi, yaitu YRL. Nah, kita tahu bahwa kalau menghitung rata-rata dari sesuatu, ya, rata-rata itu kan jumlahan dari atau total populasi dibagi dengan banyaknya populasi atau N besar. Nah, oleh karena itu total populasi itu bisa saja sama dengan N dikalikan rata-ratanya. Nah, di sini untuk variannya, itu varian dari total populasi adalah varian, kemudian ini adalah total populasi, berarti kita ganti total populasinya dengan rumus N dikali Y bar RL, kemudian kita keluarkan N-nya sehingga dia adalah kuadrat karena varian, ya. Sehingga di sini masuklah varian dari Y bar RL. Kemudian standar deviasinya itu adalah akar dari varian. Kita masukkan variannya tadi adalah N kuadrat dikalikan varian dari Y bar RL. Berarti N kuadratnya ini bisa dikeluarkan. Jadi N ini adalah akar dari varian, itu adalah standar deviasi dari punyanya penduga regresi, yaitu Y bar RL. Sehingga selangkah percayaannya bisa kita tulis seperti ini, ya, topi YRL minus D alpha per 2 dikalikan standar deviasi dari total populasinya kurang dari total populasi kurang dari, ini batas atasnya hanya mengganti minus dengan plus. Kita contohkan dengan menggunakan contoh yang pada regresi nilai rata-rata populasi, itu kita akan menghitung total populasinya. Tapi di sini kita perlu tahu bahwa kalau di kasus ini, ya, kan kasusnya adalah, kita lihat, nah, kasusnya adalah perusahaan dagang, ya, penjualan tahun lalu dan penjualan tahun ini, ya, penjualan tahun lalu dan penjualan tahun ini, sehingga kalau penjualan itu rata-rata penjualan, ya, yang ditanyakan adalah rata-rata penjualan tahun ini, bukan total penjualan. Nah, kalau rata-rata itu kan berarti hanya satu perusahaannya atau satu cabangnya saja. Berarti kita bisa juga menghitung dari keseluruhan cabangnya itu berapa, seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu untuk yang total populasinya, ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini, ya, yang topi YRL. Nah, dari sebelumnya kita tahu bahwa N besarnya 100, N kecilnya adalah 13 atau sampelnya, kalau N besar itu populasi. Kemudian rata-rata dugaannya, ya, menggunakan penduga regresi itu adalah 1472,4693, dan karena ini nggak ada kuadrat, berarti standar deviasinya adalah 30,2252. Dan T alpha per 2 dengan DF 12 adalah 2,1788. Berarti kita bisa hitung taksiran total populasinya adalah N besar dikalikan rata-ratanya. N besarnya 100, rata-ratanya ini, ya. Di sini ada perbedaan, ada topi, ada Y-bar, tapi tetap sama, ya. Karena definisinya adalah penduga rata-rata populasi, yaitu 1472,4693, sehingga total populasinya pendapatannya adalah 147.246,93. Jangan lupa satuannya adalah kali 10 pangkat 6 rupiah. Dan variannya, ini bukan varian karena sudah tidak ada kuadratnya, yaitu standar deviasinya adalah N dikalikan standar deviasi dari
punyanya taksiran rata-rata populasi. Berarti N-nya adalah 100, taksiran populasinya adalah ini 30,2252. Ini hasilnya adalah 3022,52. Dengan menggunakan rumus yang taksiran ini, selang kepercayaan 1 min alfa dari total populasi, berarti kita bisa tahu bahwa ya ini adalah selang kepercayaan 95% dari total populasinya. Berarti kita tahu batas bawahnya adalah 140.661,4 kali 10 pangkat 6 rupiah sampai dengan 153.832,5 kali 10 pangkat 6 rupiah. Ya, ini adalah keuntungan atau pendapatan dari 100 cabangnya itu tadi. Sekian dulu untuk penduga regresi. Terima kasih atas kesempatan atau melihat video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.